Pendahuluan. Pajak penghasilan PPH merupakan salah satu sumber pendapatan negara utama yang digunakan untuk menandai pembangunan, pelayanan publik, serta kebutuhan operasional pemerintah. Sebagai subjek pajak, serta individu yang menerima penghasilan wajib melapor dan membayar pajaknya sesuai ketentuan. Pelaporan PPH orang pribadi dilakukan melalui formulir-formulir tertentu. Salah satunya adalah formulir 1 SPT 1770. Di sini ada beberapa contoh orang yang dikenai PPH orang pribadi 1770, antara lain 1. Wirausaha atau pemilik usaha. 2. Freelance atau pekerja lepas. 3. Profesional yang menjalani usaha bebas. 4. Orang yang memiliki penghasilan dari penyewaan. 5. Karyawan yang menerima penghasilan di atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak. 6. Pemilik usaha bebas yang tidak membentuk badan usaha. 7. Pengusaha atau karyawan yang mendapatkan penghasilan tambahan. Di sini terdapat dokumen-dokumen yang digunakan untuk pengisian formulir SPT 1770, diantaranya 1. Bukti potong PPH. 2. Kartu keluarga. 3. Daftar harta. 4. Daftar utang. 5. Catatan omset per bulan. 6. Bukti penyetoran PPH final. Di sini terdapat formulir 1770 terdiri dari formulir induk, 2. Lampiran 1771, 3. Lampiran 1772, lampiran 1773, lampiran 1774. Oke, saya di sini akan melakukan perhitungan pajak atas nama wajib pajak bernama Rizky Ando. Untuk detail lengkapnya bisa teman-teman lihat di poin 1. Lanjut kita ke poin 2, yaitu penghasilan dari usaha miliknya si Nando, itu bernama Apotek Berkah Medika. Untuk laporan laba ruginya itu berakhir pada tahun 30 Desember 2024. Untuk selengkapnya bisa teman-teman lihat di slide. Lanjut kita ke informasi tambahan berkaitan dengan laporan laba rugi. Yang poin pertama itu poin A, yang dimana di dalam beban gaji, upah, dan imbalan lainnya terdapat pengolahan untuk biaya liburan keluarga Rizky Nando ke Bali itu sebesar 10 juta. Ya, pengolahan ini itu dikategorikan sebagai kepentingan pribadi atau disebut dengan prefer. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf I Undang-Undang PPH, biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak itu tanggungannya itu tidak boleh dikurangkan. Lanjut kita ke poin B, yaitu pengambilan obat-obatan untuk keperluan pribadi Rizky Nando senilai 500.000 yang akan dimasukkan dalam beban pemakaian beban habis pakai. Untuk poin ini sama seperti poin yang 3, pengambilan pribadi maupun atau disebut prefer itu tidak dikurangin atau tidak boleh dibiayakan lah. Lanjut kita ke poin C. Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan ketentuan fiskal, penyusutan peralatan adalah sebesar 7 juta, yang dimana penyusutan menurut akuntansi itu sebesar 6.500.000, lebih kecil dibandingkan penyusutan menurut fiskal, yaitu sebesar 7 juta. Hal ini terjadi karena perbedaan metode atau masa manfaatnya lah. Ya, beban penyusutan akan ditambahkan dengan selisih, yaitu sebesar 500, yang dimana laba rugi itu laba kena pajaknya itu akan berkurang. Oke, lanjut ke poin D. Asuransi menurut akuntansi sebesar 5.400.000. Di dalamnya termasuk premi asuransi kesehatan milik Rizky Nando sebesar 4.200.000. Nah, premi asuransi kesehatan yang akan dibayar sendiri oleh wajib pajak yang pribadi, bukan dibayar oleh pemberi kerja, dan juga tidak boleh menjadi biaya pengurangan penghasilan bruto usaha. Nah, nanti beban asuransi akan dikurangin. Oke, lanjut kita ke poin 4, yaitu informasi berkaitan dengan penghasilan Rizky Nando lainnya pada tahun 2024. Yang pertama itu poin A, yaitu gaji pegawai tetap, yang dimana penghasilan sebagai pegawai tetap dengan bukti potong formulir 1721 A2 tahun 2024, yang dimana penghasilan bruto itu sebesar 122 juta dan pengurangannya itu sebesar 8.150.000. Oke, untuk mendapatkan penghasilan bruto, kita akan melakukan pengurangan bruto
yaitu sebesar 122 juta dikurang dengan 8.140.000, nanti akan didapatkanlah penghasilan brut neto itu sebesar 113.850.000. Lanjut kita ke poin B, yaitu dividen, yang dimana menerima dividen tunai atas pernyataan saham pada PT Mutiara sebesar 20 juta. Nah, dividen ini akan dipotong dengan PPh final, yaitu sebesar 10% oleh PT Mutiara. Dividen itu akan kita kalikan dengan 10%, yaitu akan didapatkanlah PPh final itu sebesar 2 juta. Oke, kita lanjut ke poin C, yaitu penjualan ke pemerintahan. Yang dimana melakukan penyerahan barang kepada pemungut pajak, yaitu Rumah Sakit Sudarso, senilai 1.650.000 juta. Itu ya, termasuk PPN 11%. Pembayaran ini akan dipungut dengan pasal 22 oleh Bandara Sudarso. Untuk melakukan perhitungan poin D, yang pertama kita akan mencari DPP-nya, yang dimana 100 dibagi dengan 111 dikali dengan 1.065 juta, nanti akan didapatkanlah dengan 1.486 juta 486.486 rupiah. Lanjut kita akan mencari kredit PPh dua-duanya, yang dimana 1,5% dikali dengan DPP, nanti akan didapatkanlah kredit PPh dua-duanya, yaitu sebesar 22.297.297 rupiah. Lanjut kita ke poin D, yaitu bunga obligasi luar negeri, yang dimana SKI akan menerima obligasi dari Petromas, yaitu sebesar 40 juta rupiah dengan tarif di Malaysia itu 10%. Nanti 50 juta ini akan dikalikan dengan 10%, yang dimana pajak yang dibayar di Malaysia itu sebesar 5 juta rupiah. Oke, lanjut kita ke poin E, yaitu bunga deposito, yang dimana si Rizky akan menerima bunga deposito dari Bank BCA cabang Pontianak sebesar 12 juta. Lanjut kita ke poin F, yaitu sewa ruangan, yang dimana si Rizky akan menerima sewa ruangan sebesar 6 juta rupiah. Nanti itu akan dipotong dengan PPh final. Lanjut kita ke poin G, yaitu honorium APBN, yang dimana si Rizky akan menerima honorium yang sumbernya dari dana APBN sebesar 10 juta, yang juga dipotong dengan PPh final. Lanjut kita ke poin H, yaitu hadiah undian, yang dimana Rizky akan menerima hadiah undian dari Bank BCA berupa 1 unit mobil senilai 275 juta, yang dimana akan dipotong dengan PPh final 25%. Dari poin E sampai poin H, semua itu akan masuk ke kategori final, yang dimana tidak digabung dengan induk atau formulir induk 1770. Lanjut kita ke poin I, yaitu honorium konsultan, yang dimana si Rizky akan menerima honorium sebagai konsultan di Rumah Sakit Mitra Medica, yaitu sebesar 18 juta rupiah, yang dimana itu akan belum dipotong pajak. Untuk menghitung poin I, kita akan menghitung dulu penghasilan netonya, yaitu norma tenaga ahli sebesar 50% dikali dengan bruto, yaitu sebesar 18 juta, nanti akan dapatlah penghasilan netonya sebesar 9 juta. Nah, nanti 9 juta ini akan dihitung dengan berdasarkan kredit PPh satu, yaitu sebesar 5%. Nanti didapatkan kredit PPh satunya itu sebesar 450.000 rupiah. Lanjut kita ke poin J, yaitu selisih kurs, yang dimana Rizky akan memperoleh keuntungan atas penjualan mata uang asing sebesar 8 juta. Lanjut kita ke poin K, yaitu laba CV, yang dimana Rizky akan menerima bagian laba dari CV, yaitu Yuanda, yaitu sebesar 15 juta. Nah, ini bukan objek pajak berdasarkan berdasarkan pasal ayat 3 Undang-Undang PPh. Lanjut kita ke poin 5, yaitu lain-lain, yang dimana yang pertama itu poin A, si Rizky akan membayar sendiri angsuran PPh 5-nya setiap bulan selama tahun 2024 sebesar 7 juta. Jadi
Total tahunan yang akan dibayar si Rizky itu sebesar 84 juta rupiah. Lanjut kita ke poin C, yaitu kewajiban atau utang Rizky dan apotek per 31 Desember, yaitu yang pertama itu utang dagang pada PT Cahaya Pharma, yaitu sebesar 155 juta. Lanjut kita ke utang PT Pharma itu sebesar 215 juta rupiah. Ketiga itu utang koperasi sebesar 30 juta rupiah. Nanti total utangnya akan dibayar si Rizky itu sebesar 400 juta rupiah. Lanjut kita ke poin D, yaitu harta Rizky Nando dan apotek itu terdiri atas yang pertama itu mobil yang dimana dibeli tahun 2016, yaitu sebesar 125 juta rupiah. Lanjut ke poin 2, yaitu tanah dan bangunan yang dimana dibeli pada tahun 2010 sebesar 200 juta. Lanjut kita ke poin 3, yaitu tanah yang dibeli tahun 2013 sebesar 225 juta rupiah. Lanjut kita ke poin 4, yaitu deposito. Deposito di Bank BCA itu ditempatkan tahun 2014, maksudnya 2024, yaitu 200 juta rupiah. Jadi total harta Rizky Nando itu sebesar 750 juta rupiah. Setelah kita melihat data pajak maupun perhitungan pajak yang kita lakukan tadi, berikut adalah perhitungan akhir pajak hutang Rizky Nando untuk tahun 2024. Yang pertama, penghasilan neto, yang dimana total penghasilan neto itu sebesar 643 juta 650 ribu rupiah. Lanjut ke penghasilan kena pajak atau PKP, yang dimana total penghasilan neto akan dikurangi dengan zakat atau sumbangan wajib, dikurangi dengan PTKP, yaitu sebesar 54 juta rupiah. Di sini karena si Rizky ini tidak pernah zakat atau sumbangan wajib, jadi total penghasilan neto akan dikurangi dengan PTKP, yaitu sebesar 54 juta. Nanti total penghasilan kena pajak atau PKP-nya itu sebesar 589 juta 650 ribu rupiah. Lanjut, terdapat PPh terhutang, yang dimana total PPh terhutang itu sebesar 140 juta 895 rupiah. Selanjutnya ke kredit pajak, yang dimana total kredit pajak itu sebesar 30 juta 739 ribu 797 rupiah. Lanjut, terdapat PPh yang harus dibayar sendiri, yang dimana PPh terhutang yaitu sebesar 120 juta 895 rupiah, dikurangi dengan total kredit pajak yaitu sebesar 30 juta 739 ribu 797 rupiah, maka total akan dapat 90 juta 155 303 rupiah. Dan juga terdapat PPh pasal 25 atau ansuran, yaitu yang sudah dibayar itu sebesar 84 juta rupiah. Untuk menghitung PPh pembayar atau PPh pasal 29, nanti 90 juta 155 203 rupiah itu akan dikurangi dengan PPh pasal 25 atau ansuran yang sudah dibayar itu sebesar 84 juta. Nanti akan dapat tuh PPh pembayar itu sebesar 655 203 rupiah. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770. Pertama, kita harus mengisi tahun pajaknya, yaitu 2024. Setelah itu, kita mengisi bulan awalnya, yaitu Januari, sampai dengan Desember, yaitu bulan 12. Lalu, di bagian identitas, kita akan menemukan NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, status kewajiban perpajakan suami dan istri, NPWP suami dan istri. Maka kita harus mengisi NPWP terlebih dahulu. NPWP dari Rizky Nando 89345772541000.
Lalu kita mengisi nama wajib pajaknya yaitu Rizky Nando. Lalu kita isi jenis usahanya yaitu apotek. Setelah selesai kita mengisi identitasnya, lalu kita akan menuju ke A, bagian penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, di sini penghasilan neto usaha fiskal apoteknya yaitu 462.800.000. Kita tambahkan dengan penghasilan neto pekerjaan bebas konsultannya yaitu 9 juta. Hasilnya 471.600.000 rupiah. Lalu yang kedua, penghasilan neto dalam negeri sehubung dengan pekerjaan, yaitu 113.850.000 rupiah. Lalu yang ketiga, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Penghasilan dalam negeri lainnya yaitu 8 juta. Lalu penghasilan neto luar negeri yaitu dari penghasilan neto luar negeri bunga obligasi yaitu 50 juta. Lalu yang nomor 5, jumlahan penghasilan neto dari penghasilan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hasilnya yaitu 643.650.000. Lalu untuk 6, zakat dan sumbangan itu tidak ada. Lalu jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat masih di angka 643.650.000 karena tidak ada pengurangannya. Lalu yang B, penghasilan kena pajak. Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian yaitu 643.650.000. Untuk penghasilan tidak kena pajaknya di angka 54 juta. Jadi hasil dari pengurangannya yaitu 589.650.000. Lalu untuk bagian C, PPh terutang. PPh terutangnya itu di angka 120.895.000 rupiah. Di sini karena tidak ada pengembaliannya, maka 120 juta tetap. Lalu untuk bagian D, kredit pajaknya, PP yang harus dipotong atau dipungut oleh pihak lain itu 39.797 rupiah. Lalu yang kedua, PP yang harus dibayar sendiri yaitu 90.155.203 rupiah. Lalu PPh pasal 25 bulanannya itu 84 juta rupiah.
Lalu nomor 18, jumlah kredit pajaknya karena untuk PPh STP pasal 25 tidak ada, jadi 84 juta ini turunkan ke bawah. Untuk nomor 19, yaitu PPh kurang atau lebih bayar. PPh yang kurang bayar itu dari hasil PPh terutang yang harus dibayar sendiri dikurangi dengan PPh angsuran pasal 25. Jadi 6.155.203 rupiah. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar Rp7.513.000 sesuai dengan pembulatan. Nah, setelah kita selesai mengisi seluruhnya, maka kita akan mengisi nama lengkap dan NPWP lagi. Setelah selesai kita mengisi nama lengkap dan NPWP, maka selesai sudah kita mengisi formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada 1770. Di sini saya akan menjelaskan formulir 1770 halaman pertama SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Pertama, seperti tadi kita harus mengisi tahun pajaknya dulu, 2024. Lalu yang kedua kita mengisi bulan Januari tahun 2024. Sampai dengan Desember 2024. Kita harus mengisi NPWP dari wajib pajak tersebut, yaitu Rizky Nando 89345 777254100. Nama wajib pajaknya Rizky Nando. Lalu kita langsung saja pada 1. Pengisian dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersil. Peredaran usahanya di sini 6.900.000.000. Lalu harga pokok penjualannya di sini kita mendapatkan 6.200.000.000. Lalu laba atau rugi brutonya yaitu 700 juta. Lalu untuk biaya usahanya di sini dapat kita lihat ada biaya gaji, upah, imbalan dan lain-lain sampai pada biaya administrasi dan umum yaitu totalnya 251.400.000.
Untuk penghasilan netonya, yaitu 448.600.000. Untuk penyesuaian fiskal positifnya, yaitu 10 juta didapatkan dari biaya beban gaji ditambah dengan obat-obatannya. Jadi 10.500.000. Lalu premi asuransi kesehatannya di sini kita mendapatkan 4.200.000. Nah, untuk jumlah keseluruhan dari yang kedua ini penyesuaian fiskal positifnya itu 14.700.000. Penyesuaian fiskal negatifnya yaitu 500. Di sini penyesuaian fiskal negatifnya 500. Lalu jumlahnya 500. Nah, untuk jumlah bagian dari semuanya, jumlahnya adalah 462.800.000 rupiah. Jadi ketika kita selesai mengerjakan pada jumlah akhir, maka selesai sudah kita mengisi formulir SPT tahunan halaman pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan formulir dari halaman kedua pada SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770. Di sini seperti sebelumnya kita mengisi tahun pajaknya itu 2024. Awal dari tahun pajaknya itu Januari 2024, berakhir di bulan 12 2024. NPWP-nya kita isi seperti sebelumnya dan nama wajib pajaknya kita isi seperti sebelumnya. Lalu, karena sebelumnya kita mengisi pekerjaan bebas, maka kita isi di sini pekerjaan bebasnya 18 juta sesuai dengan angka yang tertera tadi. Lalu normanya 50, penghasilan netonya 9 juta. Lalu jumlah bagiannya yaitu 9 juta. Nah, untuk yang bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubung dengan pekerjaan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pontianak. Lalu di sini kita mengisi nomornya. Penghasilan brutonya 122 juta. Lalu pengurangan penghasilannya 8.150.000. Lalu penghasilan netonya yaitu 113 juta seperti tadi, 850.000. Di sini 113.850.000. Nah, untuk bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan lainnya yaitu 8 juta. Lalu jumlah bagiannya 8 juta.
Setelah kita selesai mengisi pada akhir bagian D, maka selesai kita mengisi formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Kita masuk ke lampiran 2, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Sebelum mengisi lampiran ini, pastikan kalian sudah mengisi tahun pajaknya, NPWP-nya, dan nama wajib pajak. Setelah itu, kita di sini akan mengisi nama pemotong atau pemungut pajaknya, NPWP pemungut pajaknya, bukti pemungutannya yaitu nomor dan tanggal, lalu jenis pajak dan jumlah pajak yang dipotong. Yang pertama, kita lihat dulu datanya di sini. Yang pertama yaitu pemberi kerja. Kita masukkan di sini pemberi kerja. Lalu NPWP-nya. NPWP-nya. Setelah itu bukti jenis pajak. Jenis pajaknya di sini PPh 21. Nah, lalu jumlah yang potong. Jumlah yang potong kita bisa lihat di sini. Ini dia. Jumlahnya 2.992.500. Kita masukkan. Lalu selanjutnya yang kedua, Rumah Sakit Mitra Medika. Rumah Sakit Mitra Medika. NPWP-nya nomornya, nomor bukti, tanggal, lalu jenisnya di sini masih PPh pasal 21. Lalu jumlahnya di sini ya, konsultan. Lihat sama. Jumlahnya Rp450.000. Lalu yang ketiga, Rumah Sakit Sudarso. NPWP-nya. Lalu nomor bukti. Tanggalnya. Lalu jenis. Nah, ini jenis pajaknya yaitu PPh pasal 22. Jumlahnya ini ya, Rumah Sakit Sudarso. Kita langsung salin aja. Selanjutnya ini Petronas Chemical yaitu Malaysia. Petronas Chemical di Malaysia. Kita lihat NPWP-nya. Lalu nomornya di sini bukti. Nomor bukti pemotongannya berbeda dari yang sebelumnya karena dia dari Malaysia atau luar negeri. Salin aja. Tanggalnya.
dan jenis pajaknya. Di sini jenis pajaknya PPh pasal 24. Kita taruh aja. Sini ya. PPh pasal 24 dalam kurung luar negeri. Baik. Kita masuk lampiran 3 yang berisi penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final, lalu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Sebelum mengisi ini semua, kita pastikan terlebih dahulu kita sudah mengisi tahun pajaknya, NPWP-nya, dan nama wajib pajaknya. Lalu kita bisa lanjut mengisi formulir tersebut. Pertama, kita isi di bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Di sini, yang pertama terdapat bunga deposito. Kita cari saja di sini bunga deposito. Bunga deposito. Ya, ini dia bunga deposito. Bunga deposito jumlahnya yaitu 12 juta. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah PPh terutangnya, untuk bunga deposito ini dia dipotong pajak sebesar 20%. Kita hitung saja. 12 juta kali 20% sama dengan 2.400.000. Kita masukkan hasilnya tadi di sini. Lalu selanjutnya hadiah undian. Hadiah undian ini dia, jumlahnya 275 juta. Untuk hadiah undian, potongannya sebesar 25%. 25%. Sini kita hitung dulu. 275 juta dikali 25%. Jumlahnya menjadi 68.750.000. Kita tambahkan saja di sini. Selanjutnya, nomor 6, honorarium atas beban APBN atau APBD. Sini. Honorarium. Nah, ini dia, honorarium APBN. Kita masukkan saja jumlahnya. Nah, di honorarium ini dia dipotong sebesar 5%. Kita hitung lagi. 10 juta ya, dipotong sebesar 5%. Itu 500.000 rupiah. Selanjutnya, sewa atas tanah dan bangunan. Sewa atas tanah dan bangunan. Nah, ini dia, sewa ruangan. Ruangan jumlahnya 6 juta. Ruangan itu sama aja dengan bangunan kan, jadi kita memasukkan jumlah ini ke sini. Nah, kalau sewa atas tanah dan bangunan ini potongannya sebesar 10%. 6 juta dipotong sebesar 10%. Dia 600.000 rupiah. 600.000. Lalu selanjutnya dividen. Dividen, kita cari saja di sini dividen. Ini dia dividen. Jumlahnya sebesar 20 juta.
dan dipotong sebesar 10%. 20 juta plus 10%. Ini 2 juta. Jumlahnya 2 juta. Kita masukkan di sini. Lalu semuanya kita jumlahkan. Kita jumlahkan di sini. Hasilnya yaitu 323 juta rupiah. Selanjutnya kita isi bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini penghasilan Rizky Nando yang tidak termasuk pajak yaitu bagian laba anggota perseroan, komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Kita cari bagian laba. Kenapa? Ini dia. Bagian labanya jumlahnya sebesar 15 juta rupiah. Sini. Dan jumlahnya tentu saja 15 juta rupiah. Nah, untuk bagian C yaitu penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah tidak kita isi karena belum menikah. Seperti ini contoh pengisian lampiran, masuk ke lampiran 4 yang berisi harta pada akhir tahun, kewajiban utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Sebelum mengisi lampiran, kita pastikan kita sudah mengisi tahun pajaknya, NPWP-nya, dan nama wajib pajaknya. Pertama, kita isi bagian A, yaitu harta pada akhir tahun. Sini. Harta pada akhir tahun Rizky Nando, yang pertama yaitu tanah dan bangunan. Tahun perolehannya 2010. Harga perolehan Rp200 juta. Keterangannya tempat tinggal. Yang kedua yaitu tanah. Diperoleh pada tahun 2013 dengan harga perolehan 225 juta. Keterangannya investasi. Kamu nih mama bilang apa, kamu minta apa? Mama. Betul mama tuh. Lalu selanjutnya mobil atau kendaraan. Tahun perolehannya 2016, harganya 125 juta. Keterangan selanjutnya dan yang terakhir, deposito bank. Tahun perolehannya 2024, harga perolehannya 200 juta. Dan keterangannya Bank BCA. Untuk kode harta tanah dan bangunan yaitu 61. Untuk kode harta tanah yaitu 69. Dan untuk kode harta mobil atau kendaraan yaitu 43. Dan kode harta deposito bank 14. Selanjutnya kita isi bagian B, yaitu kewajiban utang pada akhir tahun. Kewajiban utang pada akhir tahun Rizky Nando ada 3, yaitu
PT Cahaya Farma, PT Farma, dan Koperasi Sehat Bersama. Kita pindahkan datanya ke sini. Pemberi pinjamannya, alamatnya, tahun peminjamannya, lalu jumlahnya. Yang kedua, PT Farma. Alamatnya Jakarta. Tahun peminjamannya 2024. Jumlahnya 215 juta. Yang terakhir, Koperasi Sehat Bersama. Alamatnya Pontianak. Tahunnya 2023. Jumlahnya 30 juta. Dan jangan lupa kita jumlahkan ya. Di sini udah ada jumlahnya. Langsung aja. Bagian A kita tambahkan jumlahnya. Oke. Dan untuk bagian C, daftar susunan anggota keluarga itu tidak ada atau tidak kita isi karena Rizky Nando belum berkeluarga. Dan ini surat setoran pajak milik Rizky Nando. PPh kurang bayarnya yaitu sebesar 6.155.203 rupiah. Di sini kita bisa lihat di sini. Ini adalah jumlah yang akan disetorkan oleh Rizky Nando. Jadi kesimpulannya, pajak penghasilan orang pribadi menggunakan formulir 1770 merupakan alat penting bagi wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan dari usaha mandiri, pekerjaan bebas, atau pendapatan lainnya. Dibandingkan formulir SPT lainnya, pengisian formulir 1770 membutuhkan tingkat ketelitian lebih tinggi karena bersifat lebih kompleks. Melalui formulir ini, wajib pajak diwajibkan menyampaikan laporan terperinci mengenai penghasilan kotor, biaya-biaya yang dikeluarkan serta penghasilan bersih, sehingga penghitungan pajak yang harus dibayar menjadi lebih akurat dan transparan. Memahami cara mengisi formulir 1770 dengan benar sangat penting karena kesalahan dapat berdampak pada ketidaksesuaian laporan pajak dan risiko sanksi administratif.